Mungkin bisa dijelasin Pak Is tentang awalnya itu gimana sih Pak Is kok bisa sampai kepikiran bikin wayang dari sampah plastik ini Pak Is? Nah, awalnya itu kan saya tinggal di Jakarta kan. Itu sebagai relawan di bantaran Sungai Ciliwung. Itu dengan seni menyadarkan masyarakat untuk lingkungan hidup yang sehat dan baik tapi artistik, yaitu dengan jalan memural-mural gang-gang yang ada di Sungai Ciliwung, rumah-rumah, tapi yang mural mereka. Kita cuman istilahnya ngasih spirit, ngasih fasilitas cat dan sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu saya diundang pameran 16 negara. Yang duit gak punya, Sungai Ciliwung banjir. Nah, kampung yang saya sebagai relawan atau Sadina itu kebanjiran. Setelah banjir surut, itu banyak sampah, wah di mana-mana. Nah, dari itu timbul ide sampah ini bisa untuk karya wayang yang punya merubah sampah menjadi emas, yang orang tidak mengira dari sampah kok bisa estetis sekali, kok indah sekali. Kenapa saya dari sampah bikin untuk karya, untuk pameran 16 negara? Ya karena apa? Satu, lingkungan hidup kena, budaya kena. Nah, kalau budaya, saya ingin ngomongkan wayang. Bahasanya warisan budaya wayang kita tuh punya nilai estetika yang artistik sekali. Terus juga penuh dengan filosofi atau juga dengan mengajarkan kita budi pekerti yang bagus. Nah, kalau untuk lingkungan, saya semakin perhatian dengan bumi ini. Karena tabiat manusia itu serakah, selalu ingin mengangkangi bumi sehingga bumi ini tidak sehat. Padahal seperti plastik itu butuh waktu 350 tahun untuk mengurai lagi menjadi tanah. Saya ingin menyadarkan masyarakat. Nah, dari itu pertama yang saya bikin wayang adalah dari botol mineral. Dengan berkali-kali gagal, tapi tetap saya coba terus. Akhirnya dari botol berkembang dari plastik-plastik yang lain lebih mudah, berkembang lagi ke triplek bekas yang ada di sungai, berkembang lagi seng-seng yang ada di sungai, terus berkembang lagi tas kresek bisa untuk bikin karya, yaitu wujudnya wayang golek. Tibalah saatnya pameran 16 negara. Ternyata sambutannya luar biasa. Tapi sebelumnya saya ada uji coba ikut pameran di parkir Timur Senayan, sekaligus mementaskan wayang itu di atas billboard. Dan itu hebat sambutannya, yang nonton banyak. Padahal pameran dimainkannya wayang itu dengan alat seadanya, musik seadanya, musik dari besi, dari bambu bekas, terus musik dari sak kecekele lah, ono seng ya seng gitu. Dan itu ternyata menyedot penonton banyak dan sukses. Itu mulainya dari tahun berapa Pak Is? 2013. Oh, 2013 mulai itu. Nah, dari situ semakin saya banyak diundang untuk memberikan workshop atau sebagai narasumber, entah itu di perguruan tinggi swasta Jakarta atau instansi atau perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu karena bulan saya punya jaringan trainer ya. Nah, trainer yang memberikan motivator atau trainer yang mengubah pola berpikir yang tadinya berpikir angka-angka, keuntungan dan sebagainya. Nah, kita balik menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan, orang yang peduli terhadap kemanusiaan. Itu training-training di perusahaan Jakarta. Dan perusahaan itu bukan perusahaan nasional, tapi ya sudah internasional, istilahnya apa ya, nggak tahu, lupa aku. Nah itu, nah dari situ terus berkembang. Ada juga perguruan tinggi desain atau apa yang saya workshop, ada perusahaan sekolah swasta top di Jakarta juga undang untuk memberikan workshop atau sebagai narasumber. Dan endingnya pada tahun 2017 saya diundang pameran di Bangkok Art Center di Thailand. Itu
tengah kota Bangkok ada gedung lantai banyak banget, itu sebagai pusat kebudayaan, pusat kesenian. Nah, saya diundang situ, satu untuk pameran wayang wuh, yang kedua pameran lukis kaca tunggal gitu. Dan itu sambil memberikan workshop wayang wuh, memberikan workshop lukis kaca, dan terus berkembang. Nah, insya Allah ya nanti bulan September saya berpameran di Prancis. Itu membawa apa aja Pak Is untuk ke Prancis itu? Yang jelas lukisan kaca ada 4, terus yang lain wayang. Nah, wayang itu karena saya pernah bikin karya seni rupa layangan. Nah, itu kira-kira kalau seni rupa layangan tuh yang dibawa ke sana 25. Ada 2 yang ukuran julu, yaitu tinggi 4 meter, lebar 3 meter. Itu wayang Bathara Gana. Terus ada juga tinggi 3 meter, lebar 3 meter. Nah, itu Kombo Karno, ada Sunan Ampel, ada Senopati di wayang beber. Nah, Sunan Ampel ini kan di wayang Sadat. Nah, sementara Kombo Karno itu ada di wayang Babad Ramayana. Nah, saya gabung karena itu ada artinya. Kombo Karno itu kan spirit perjuangan membela tanah air. Biarpun tahu waktu itu si Dasamuka itu punya kesalahan. Iya. Nah, tapi tetap dipilih karena negara. Nah, terus yang lain yang saya bawa ke Prancis nanti ada wayang dari sampah. Itu mungkin lebih dari 50 wayang lebih ada ini. Karena di setiap workshop itu ada 3 workshop dasar, itu ada wayang contoh aja 20, terus yang mau dikerjakan 20. Nah, workshop selanjutnya itu ada contoh 20 yang dikerjakan 20. Terus untuk selanjut tingkat yang paling sulit itu ada contoh 20, untuk workshopnya 20 bahannya gitu. Jadi kan banyak. Dan insya Allah nanti budaya kita itu semakin dikenal dan saya bisa memberikan pencerahan masalah lingkungan hidup. Pak Is, untuk tokoh-tokoh wayang sendiri jenengan belajarnya dari mana Pak Is itu? Apakah memang ada pelajar khusus atau gimana? Nah, tokoh-tokoh wayang itu saya banyak belajar, satu dari nonton wayang, terus mendengarkan siaran wayang. Kalau dulu siaran di radio, karena di radio Jogja itu banyak siaran wayang kulit. Terus kalau sekarang nonton YouTube atau mungkin Bluetooth. Setiap hari saya mendengarkan wayang, siaran wayang, entah itu dari Bluetooth atau radio. Di samping itu saya banyak membaca buku tentang wayang. Jadi termasuk untuk bikin tokoh-tokoh itu ya, jadi tahu karakter tokoh. Oh, tokoh ini tokoh yang mukanya datar, terus tokoh yang agak mukanya ke atas, tokoh yang menunduk, itu kan karakternya beda. Belum lagi masalah warna pada muka wayang. Nah, itu punya karakter. Belum lagi nanti kalau mulut atau hidung atau mata kita rubah sedikit, mungkin ada karakter wayang yang mungkin agak sengak atau suka ketawa, atau mungkin wayangnya menggambarkan tokoh yang cemberut, itu bisa ya. Itu dari terus belajar, mencoba dan memahami wayang. Dan alhamdulillah setiap lakon wayang itu ada filosofi atau yang kita petik dalam kehidupan ini. Contohnya untuk lingkungan hidup, waktu perang Bratayuda, Bisma sebelum meninggal itu dia minta payung ke Pandhawa dan Kurawa, karena Pandhawa dan Kurawa itu masih keponakannya. Tapi Bisma itu membela Kurawa. Alasannya negara itu harus ada seorang pendeta atau ulama, kalau itu nggak lurus akan diluruskan. Nah, itu alasannya. Nah, waktu perang Bratayuda, Bisma itu kan meninggalnya sama Sri Kandi, tokoh wanita tapi yang gigih. Dia punya kesaktian juga, yaitu ahli manah. Nah, itu sebelum mati dia minta payung ke Kurawa. Saya minta payung. Nah,
sama Kurawa itu dikasih payung bertatahkan emas. Itu menggambarkan bahwasannya jiwa atau ruh yang ada di Kurawa itu masih selalu memikirkan materialistis yang dia pandang dari segi yang kebiar. Nah ternyata payung itu setelah ditempatkan di Bisma itu tetap panas. Terus dia minta ke Pandhawa payung dari Pandhawa. Nah itu sama Werkudara langsung dicarikan pohon beringin untuk mayung Bisma. Nah ternyata Bisma di situ bisa ada. Nah itu simbolnya menggambarkan bahwa oksigen itu diperlukan dari tumbuh-tumbuhan. Sehingga ini amat sangat lingkungan hidup banget ya. Tumbuh-tumbuhan itu amat sangat diperlukan oleh bumi untuk menyeimbangkan bumi ini dan planet yang lain. Ini padahal cerita wayang orang dulu nih yang garap. Amat sangat lingkungan hidup banget kan itu. Betapa pentingnya tumbuh-tumbuhan bagi manusia dan alam yang lain. Nah itu. Nggih, matur nuwun sangat Pak Is. Pak Is izin saya upload ke YouTube nggih Pak Is ini. Monggo. Nggih, matur sembah nuwun sangat Pak Is.